Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dahliana. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam tentang Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa pemerintahan Al-Khulafa dan Ar-Rasyid. Yang pertama, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar Al-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai Al-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Kepemimpinan Abu Bakar Al-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Selama masa khalifahnya, Abu Bakar Al-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain: yang pertama, beliau melakukan kebijakan serta perhatian penuh terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, pembangunan Baitul Ma'al dan penanggung jawab Baitul Ma'al. Yang ketiga, menerapkan konsep balance budget pada Baitul Ma'al. Yang keempat, pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Dan yang terakhir, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menolak membayar zakat dan pajak pemerintah. Abu Bakar Al-Siddiq meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Yang kedua, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar ibnu Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Beberapa hal yang dilakukan Umar ibnu Al-Khattab dalam pengembangan perekonomian umat Islam pada saat itu adalah: yang pertama, melakukan reorganisasi Baitul Ma'al. Yang kedua, diberlakukan sistem cadangan dana darurat. Yang ketiga, pemerintahan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum, makanan, dan pakaian kepada warga negaranya. Yang keempat, verifikasi terhadap objek zakat. Yang kelima, pengembangan usaha atau pajak pertanian. Yang keenam, menetapkan undang-undang perubahan pemilikan tanah atau land reform. Yang terakhir, pengelompokan pendapatan berdasarkan sumber penerimaan negara. Baitul Ma'al merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta. Sumber dana Baitul Ma'al berasal dari fa'i ganimah, kharaj jizyah, pemasukan harta dari milik umum, pemasukan dari harta milik negara, usaha, kumus dan rikas, tambang serta harta zakat. Ada 6 kaidah pengeluaran atau penggunaan harta Baitul Ma'al menurut Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu: harta yang mempunyai kas khusus, yaitu harta zakat, harta yang diberi Baitul Ma'al untuk menanggulangi terjadinya kekurangan serta untuk melaksanakan kewajiban jihad. Kebijakan ekonomi Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan pajak terhadap para pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat terhadap sayuran segar. Yang ketiga, pembayaran gaji pegawai dan sistem penjuan. Yang keempat, melakukan kontrol pasar dan pemberantas pedagang licik, penimbunan barang, dan pasar gelap. Dan yang terakhir, aturan kompensasi bagi para pekerja jika mereka merusak barang-barang pekerjaannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara. Unsur-unsur kebijakan fiskal ada 7, yaitu Baitul Ma'al, kepemilikan tanah, zakat, usaha, sedekah untuk non-muslim, koin,
dan yang terakhir klasifikasi pendapatan negara. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman bin Ibnu Affan. Utsman dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati, pemalu, dan dermawan sehingga beliau begitu dihormati oleh masyarakat di kelilingnya. Sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Utsman ibnu Affan pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun ialah: yang pertama, menetapkan kebijakan atas pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu dan hasilnya mengalami peningkatan dari 9 juta pada masa Umar menjadi 50 juta pada masa Utsman. Yang kedua, meningkatkan anggaran pertahanan dan keakuratan. Yang ketiga, meningkatkan dana pensiun serta dana pembangunan wilayah taklukan baru. Yang keempat, membuat beberapa perubahan administrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan haraj dan jizyah dari Mesir. Akhir masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Satu dari pertama kepemimpinan Utsman adalah masa yang dipenuhi dengan prestasi penting dan kesejahteraan ekonomi yang tiada duanya, terkecuali pada 2 tahun terakhir yang berbanding terbalik dengan sebelumnya kondisi serba sulit akibat merebaknya fitnah dan kedengkian musuh-musuh Islam yang diarahkan padanya, sehingga beliau syahid dengan amat tragis pada Jumat sore 8 Zulhijjah 35 Hijriah di tangan pemberontak Islam. Yang keempat, sistem ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib selama 5 tahun, Khalifah Ali menerapkan kebijakan distribusi seluruh pendapatan Baitul Maal sama dengan kebijakan yang diperlukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, dan adanya kebijakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dahliana. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan membacakan materi saya yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam tentang Sistem Ekonomi dan Fiskal pada masa pemerintahan Al-Khulafa dan Ar-Rasyid. Yang pertama, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar Al-Siddiq yang bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Mar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai Al-Taimi Al-Quraisy. Abu Bakar terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Kepemimpinan Abu Bakar Al-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Selama masa khalifahnya, Abu Bakar Al-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain: yang pertama, beliau melakukan kebijakan serta perhatian penuh terhadap keakuratan perhitungan zakat. Yang kedua, pembangunan Baitul Maal dan penanggung jawab Baitul Maal. Yang ketiga, menerapkan konsep balance budget pada Baitul Maal. Yang keempat, pendapatan langsung didistribusikan tanpa ada cadangan. Dan yang terakhir, melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang menolak membayar zakat dan pajak pemerintah. Abu Bakar Al-Siddiq meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Yang kedua, sistem ekonomi dan fiskal pemerintahan Khalifah Umar ibnu Al-Khattab. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 10 tahun, Umar ibnu Al-Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia, dan Mesir. Beberapa hal yang dilakukan Umar ibnu Al-Khattab dalam pengembangan perekonomian umat Islam pada saat itu adalah: yang pertama, melakukan reorganisasi Baitul Maal. Yang kedua, diberlakukan sistem cadangan dana darurat.
Yang ketiga, pemerintahan bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan minimum makanan dan pakaian kepada warga negaranya. Yang keempat, verifikasi terhadap objek zakat. Yang kelima, pengembangan usaha atau pajak pertanian. Yang keenam, menetapkan undang-undang perubahan pemilikan tanah atau land reform. Yang terakhir, pengelompokan pendapatan berdasarkan sumber penerimaan negara.